Halo semuanya, selamat datang di Rengsa Channel. Jadi untuk video kali ini, gua bakalan nge-react trailer dari Papazola yang versi bahasa Indonesia, sekaligus nge-review filmnya. Jadi di sini tuh gua udah nonton filmnya, tapi sama sekali belum ngeliat trailernya ya. Maksudnya tuh trailer terbaru. Gua cuman pernah nonton yang bukan trailer jatuhnya, teaser waktu bulan Oktober atau November gitu. Pokoknya yang waktu pertama kali keluar lah. Nah, by the way, waktu gua nonton itu gua dapet ini nih, kalau di Pawagam atau bioskop yang gua tonton ya, dapet bonus stiker gitu loh. Jadi pertama-tama gua bakal ngeliat trailernya dulu full tanpa pause-pause. Habis itu gua bakalan lihat trailer lagi sambil gua pause dan sambil gua jelasin itu adegannya kenapa bisa terjadi. Nah, jadi kalau kalian nggak mau kena spoiler atau kalian belum nonton, mungkin kalian cuma bisa lihat sampai gua nge-react trailernya aja ya. Jangan sampai ke pembagian pembahasannya. Jadi ya, mari kita langsung masuk aja ke videonya. 1, 2, 3. Anjir, adegan awalnya udah yang ini. Tak perlulah kerja sampai macam ni. Sampai 2-3 kerja. Bentar. Ini kok kualitinya udah kah? Teng. Awak tak perlulah kerja sampai macam ni. Sampai 2-3 kerja. Oh, oke. Cuti tu bila-bila pun kita boleh pergi. Terima kasih, Papa. Ini waktu jual-jualan buku. Tunggu ya Pipi, duit Papa dah cukup dah ni. Anjir. Anak kau dah kena colek. Oh, adegan itu di skip ya. Pulangkan anak kebenaran. Di sini nggak diliatin ya villainnya siapa. Sambung penolakan dunia. Anjir. Ini pas lagu ini sih. Salah. Kayak gua nahan nangis sih. Ah, Damn. faham. Oke. Wah, trailernya bagus ya. Sama sekali nggak nunjukin villainnya siapa, coy. Oke. Wah, ternyata trailernya bagus sih. Soalnya kita bener-bener nggak dikasih clue apa yang sebenarnya terjadi di series ini. Bahkan sosok villainnya pun kayak disamarin gitu. Good job banget sih, Monsta. Trailernya dimulai dari adegan bisa dibilang ini kayak titik balik cerita kali ya. Soalnya babak pertama di movie ini tuh nyeritain tentang Papazola yang berusaha mati-matian cari uang ya untuk menghidupi Mama dan Pipi. Sampai suatu ketika dia mendapatkan suatu serangan tidak terduga. Nah, setelah Papazola keluar dari Tapops ya, sekarang itu dia kerjanya freelance kali bisa dibilang. Dia kerja serabutan dan di adegan ini tuh waktu dia lagi ojek online. Dia lagi mau nganter pesanan tapi kena serang. Nah, ini tuh masih di babak pertama dari cerita ya. Yang dimana tadi seperti yang gue bilang, masih nyari-nyari uang lah Papazolanya. Di sini tuh dia lagi ngejualin buku ciptaannya sendiri. Sebenarnya bukan ciptaannya sendiri sih. Buku ciptaan Papazola, Pipi dan juga Mama Zilla. Tapi sayangnya emang kayak kurang laku gitu. Nah, salah satu alasan utama kenapa Papazola sangat-sangat bekerja keras buat dapetin uang ya, soalnya pengen ngajakin Mama dan Pipi liburan. Soalnya si Papazola ini ngerasa nggak enak gitu sama Pipi. Temen-temennya pada liburan ke luar negeri, banyak yang ke luar negeri kan. Makanya si Papazola ini setidaknya pengen nyenengin Pipi. Nah, ini tuh sebenarnya adegan sebelum Papazola diserang ya, yang di trailer awal-awal. Nah, awalnya tuh kejadiannya kayak gini. Lagi jalan, tiba-tiba bannya ditembak gitu sampai meledak. Nah, di sini kenapa si Pipi kaget? Soalnya jujur gue masih bingung sih. Gue tahu apa yang terjadi, tapi gue bingung dengan scene ini. Soalnya gue nggak tahu di scene ini si Pipi itu diculik sama si Kacak atau si Pipi diculik sama anak buahnya Yonbi. Kalau kalian ada yang bisa jelasin, coba please kasih tahu ya. Soalnya beneran gue di sini nih sempet bingung kayak, apa nih yang terjadi? Iya, gue tahu dia diculik, tapi kayak
ini siapa? Tapi kalau menurut gua pribadi ya, kan sebelumnya si Pipi ini lagi lagi nyoba ngejar siapa sih Power Spare namanya? Michubot ya. Nah, gua ngiranya waktu si Pipi lagi ngejar-ngejar Michubot, di situ sebenarnya udah ada yang nungguin, yaitu si Kacax. Dan di adegan ini gua rasa emang si Kacak yang ngambil Pipi. Nah, ini adegan waktu si Papa Zola itu gagal mau nyelamatin Pipi ya. Soalnya si Pipi keburu ke teleport ke kapal luar angkasanya. Dan di tempat ini juga terjadi pertarungan antara Papa Zola melawan Kacak, dan juga diliatin siapa sebenarnya villain utama di movie ini alias Yonbi. Sebenarnya gua sadar Yonbi sebagai villain utamanya tuh waktu si Michubot tuh nyuruh Pipi buat kabur buru-buru. Kan pas tahu markas utama si Kacak ada di rumah tua ini ya. Si Yonbi tuh tiba-tiba menerobos masuk, terus dia nyari-nyari barang gitu, kayak nyari-nyari sesuatu. Nah, si Pipi sama Michubot tuh ada di lantai 2-nya kan. Di situ Pipi tuh kayak udah mau manggil Yonbi ya, tapi sama Michubot kayak enggak, ayo kita harus kabur. Nah, pas adegan itu gue kayak, oh, oke, ternyata Yonbi ini orang jahatnya. Nah, ini masih terusan dari adegan sebelumnya ya, yang waktu si Pipi berhasil ditangkap ke dalam kapal luar angkasanya, dan di sini Papa Zola kayak udah bingung harus gimana. Tapi beruntungnya Mama Zilla muncul dengan memorinya yang udah kembali. Nah, ini jujur keren sih. Ini kayak semacam dunia virtual buatan Y-Core ya kalau nggak salah. Jadi itu rame-rame itu adalah orang beneran yang ke teleport ke dunia ini menggunakan kayak semacam nerf gear kali kalau kalian nonton Sword Art Online. Nah, tujuan utama orang-orang di teleport ke tempat ini tuh ternyata buat dijadiin monster-monster gitu ya. Lalu juga udah pasti bakalan ada Bobo Boy dan Gopal ya. Mereka itu dibilangnya kan kayak cuma sekedar karakter background numpang lewat. Tapi nyatanya enggak. Mereka berdua nanti bakalan punya wujud monster kan. Soalnya mereka tuh pergi tuh ke dunia virtualnya. Si Gopal tuh kalau nggak salah nanti jadi Opalmon dan Bobo Boy jadi Oboimon. Dan yang paling gila waktu Bobo Boy udah berubah jadi monster, masih bisa ngegunain kuasa elementalnya. Kita diliatin mode Oboimon yang versi halilintar, bahkan solar, itu keren banget. Dan jangan lupain juga Gopal walaupun udah berubah jadi monster, dia tetap bisa ngegunain kuasa kuasa tukar makanannya. Dan gue suka banget gimana waktu Papa Zola berhasil ngalahin Oboimon. Di situ Papa Zola ngeluarin kayak semacam pedang tapi bentuknya kayak penggaris. Dan itu pedangnya bisa jadi super panjang dan nebas Oboimon. Gila, itu keren banget asli. Sedangkan si Opalmon seinget gue kalahnya sama Kaca kan. Tapi gue lupa gimana caranya. Soalnya seinget gue terakhir itu si Kacak dapat power up yang kebal, terus diserang-serang sama si Opalmon tapi kayak nggak mempan. Dan berikutnya apa yang terjadi ya? Gue lupa deh. Nah, di sini diliatin seolah-olah kalau musuh utamanya tuh ini nama aliennya siapa lagi? Gue lupa, alien Belian atau apa gitu ya. Tapi kenyataannya bukan. Ini tuh malah adegan di masa lalu. Ini adegan awal-awal banget waktu nyeritain tentang masa lalunya Papa Zola. Ya di momen itu emang ini alien, bukan ini orang ya. Ini alien villain utamanya. Tapi sayangnya dia itu di backstabbing sama Yonbi. Dan ya villain utama di series ini adalah Yonbi. Bahkan si Yonbi pakai armor, ini alien juga kan. Pakai armor, pakai jubah, pakai mahkotanya juga. Dan nasib si alien ini malah akhirnya dipenjara. Tapi nanti dia punya peran bersama Otoy ya untuk nyelamatin Papa Zola dan yang lainnya juga. Itu keren sih. Dan ini adalah power spare-nya Chimubot yang bahkan kita udah lihat dari teaser pertama muncul. Sebenarnya cukup kasihan ya sama Chimubot ini karena dia benar-benar dimanfaatin terus-terusan. Dia bahkan sampai bilang kan, enggak, gua nggak mau kayak gini lagi, tapi dipaksa jadi ya udah. Dan untungnya setelah series berakhir, Chimubot ini tinggal bersama Papa Zola, Pipi dan juga Mami Zilla. Ini adegan di mana ya?
Apakah ini adegan waktu di bagian flashback? Kayaknya iya sih. Harusnya ini ada di adegan ketika si Papa Zola mati ya. Ketika si Papa Zola hampir mau mati, dia tuh langsung keinget flashback tentang semuanya kan. Maksudnya tuh tentang kedekatan keluarga kecil ini. Keinget lagi momen-momennya. Harusnya ini ada di adegan flashback itu sih. Soalnya pas adegan flashback tuh emang kayak cepet-cepet gitu doang kan scene-nya. Oh iya bener, ini harusnya beneran adegan flashback sih. Soalnya bisa dilihat dari frame-nya ya. Kayak ada sinar-sinar putih gitu. Nah kalau ini tuh adegannya masih nyambung dengan trailer yang paling pertama yang waktu habis kena serangan. Soalnya kan di situ motornya rusak, terus orderannya juga berantakan, dan HP-nya itu sampai rusak juga. Nah ini tuh menuju babak terakhir ya, dimana Papa Zola, Kacak, sama si Mami Zilla ini berusaha untuk nyelamatin Pipi dan menghentikan si Yonbi. Nah ini tuh waktu akhirnya si Papa Zola sama Kacak ya, soalnya cuma mereka berdua yang awalnya pergi menuju ke dunia simulasi. Jadi kan kayak ada semacam kubah, ada dunia asli, pas masuk ke dalam kubahnya, akhirnya baru masuk ke dalam dunia simulasinya. Dan ngomongin dunia simulasi, orang yang masuk dunia simulasi itu cuma punya 3 nyawa ya. Jadi kalau ketiga nyawanya udah habis, ya udah selesai, game over. Nah ini adegan ketika si Papa Zola dimakan sama siapa ya namanya? Pipisaurus. Soalnya di sini si Papa Zola emang udah nggak bisa ngapa-ngapain juga sih. Jadi kayak ya udah dia cuma bisa pasrah. Dan terjadilah flashback yang tadi gua bilang. Nah jujur ini adegan gila sih. Di sini si Pipi ditendang sama Yonbi anjir, ditendang dari pesawat luar angkasanya kan menuju dunia simulasi. Itu gila. Nah, terus di sini terjadi pertarungan Papa Zola sama Kacak ya. Gue lupa Kacak apa Kacik sih dia tadi nyebutnya, Kacak harusnya. Dan ini adegan sebelum akhirnya si Yonbi ke reveal ternyata dia jadi musuh utamanya dan nyulik si Pipi. Nah ini masih nyambung dengan adegan sebelumnya yang si Pipi ditendang sama Yonbi. Dan di sini kalau kalian lihat yang di atas ya, yang kayak nih, gue liatin kursor deh. Nih di sini, ini tuh si Pipi waktu berubah menjadi Pipisaurus dan terjadi pertarungan antara Pipisaurus melawan Papa Zola. Itu epic sih sebenarnya. Dan kalau di trailernya ditutup dengan adegan ini ya. Ini adegan waktu lagi kemah. Soalnya Yonbi ini kayak ngajakin buat berkemah bareng gitu. Gue baru sadar kalau ternyata di trailer ini Otoy sama sekali tidak diliatin ya. Bukan cuman Otoy, bahkan Yonbi juga nggak diliatin. Berarti emang udah di-spill dari awal sih harusnya. Soalnya kan seinget gue di teaser awal yang pertama banget dikeluarin, di situ kan ada anggota tim Papa Zola ya, ada Papa Zola, ada Mama Zilla, ada Kacak, sama ada Yonbi. Nah di trailer ini 3 orang itu muncul, Papa Zola, Mama Zilla, Kacak muncul kecuali Yonbi. Berarti emang udah dihin kalau oke, ini Yonbi tuh musuh besarnya. Kalau buat gue sendiri dari semua film keluaran Monster ya, gue paling suka sama Papa Zola sih. Soalnya waktu nonton Papa Zola itu beneran gak ada ekspektasi apa-apa. Beda dengan apa yang kita ekspektasiin kalau misal dari series Bobo Boy Movie gitu. Kalau Bobo Boy Movie kan udah ada base-nya, udah ada dasarnya dari webtoon kan. Sedangkan untuk series Papa Zola ini kan bener-bener kayak original story. Dan pas nonton itu emang mind blow banget sih. Dramanya di awal itu kenceng banget. Terus di tengah konfliknya tuh mulai berasa. Dan di akhir yang bener-bener battle besarnya itu juga seru abis. Kalau ngomongin momen sedihnya kayaknya ada di masing-masing babak deh. Di babak pertama yang waktu Papa Zola nyari kerjaan itu kayak buset kerasa banget sih. Di situ gua kayak nahan-nahan nangis. Terus di pertengahan cerita yang waktu si Pipi pertama kali diculik itu keluar dikit lah. Dan terakhir waktu si Papa Zola mau mati dan terjadi segala flashback itu baru kerasa. Itu nangisnya sih. Ada dua credit scene. Credit scene pertama ini pokoknya
tentang menuju Boboiboy Movie 3 atau Gurlatan karena dapat surat undangan gitu kan. Nah, sedangkan untuk ending scene yang kedua itu, di situ si Kacak tiba-tiba diserang sama seseorang. Bahkan seseorang itu sampai nanya kan, "Lu ini temannya si Kebenaran ya?" Pas ditanya sama Kacak, "Lu siapa?" Dijawab aja kan sama si sosok misterius ini, "Aku Kebatilan." The hell, man? Kenapa villainnya nyebut Papa Zola sebagai Kebenaran? Apakah jangan-jangan nanti kita bakalan dapet flashback lagi kenapa Papa Zola kalau ngomong sesuatu tuh selalu diiringi dengan kata-kata kebenaran akan bla 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 kayak gitu? Soalnya si sosok misterius ini nyebut Papa Zola Kebenaran, nyebut dirinya sendiri Kebatilan. Harusnya kalau emang responnya pada positif dan hasilnya bagus untuk Papa Zola movie pertama ini, bakal ada lanjutannya sih. Soalnya emang udah di set up kan villainnya siapa. Big applause ya buat pihak Monsta dan timnya, dan tim di balik layarnya, karena bisa ngebuat cerita yang solid untuk karakter yang kita kenal sebagai cuman comedic relief, tapi ternyata bisa dikembangi dengan cerita yang benar-benar luar biasa sih. Kalau untuk rating gue sendiri film ini, kalau kalian ngikutin Instagram gue harusnya tahu sih, gue bahkan bilang 9,5. Jadi ya kayaknya cukup segitu aja sih untuk reaction dari Papa Zola trailer dan juga review dari Papa Zola The Movie Game On-nya itu sendiri. Sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah nonton dan sampai berjumpa di video-video yang lainnya. Bye-bye. Ciao.